Sampah itu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kita, maka sampahnya juga sampahnya makin banyak. Nah ini Samarinda ini dengan adanya IKN, wah ini jadi PR lagi. Jangan-jangan nanti orang-orang elit datang ke sini, kemudian pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, PR sampahnya pun akan semakin besar. Saat ini kita sudah punya PR nih, 650 tonan per hari. Fasilitas yang kami berikan adalah dengan menggunakan aplikasi ini, aplikasi Ciros. Sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menjual sampahnya kemana, sampah yang bernilai ya. Karena yang kami ketahui sebelum kami membuat aplikasi ini, ternyata masyarakat itu udah sadar, sudah tahu harus memilah, tapi ternyata nggak tahu nih harus dibawa kemana kok sudah dipilah. Hai Sobat Zetizen, kembali lagi bersama saya Dewinta Prameswari di podcast Suara Zetizen, di mana podcast ini menjadi media bagi kita semua untuk menilai, menyuarakan, dan juga mendorong layanan publik yang berkeadilan dan juga berpihak kepada masyarakatnya. Nah, jadi kita kemarin sudah banyak sekali membicarakan isu-isu tentang perkotaan, dan hari ini kita akan membahas mengenai diskusi yang cukup menarik, yaitu sampah dan pengelolaan inovasinya juga ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Di sini sudah ada Pak Yudi. Kemudian juga ada perwakilan dari sebuah startup ya, namanya Ciroes. Di sini ada Mbak Dian ya. Jadi mungkin dipersilahkan kepada Pak Yudi dan juga Mbak Dian ya untuk memperkenalkan diri. Kita santai aja ya, bisa juga menceritakan kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa saja yang berkaitan tentang sampahnya juga. Ya, dipersilahkan. Dari Pak Yudi dulu, boleh Pak? Perkenalkan, saya Yudi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan saya sebagai fungsional, ahli muda, pengendali dampak lingkungan. Dimana kegiatan saya sehari-hari ya menilai dampak yang sudah terjadi. Dan saya berada di lini pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Juga termasuk diantaranya adalah pengendalian pencemaran yang terjadi akibat persampahan yang masuk ke dalam sungai, udara, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pengendalian kerusakan akibat bukaan lahan dengan mulai penanaman dan penghijauan. Saya kira itu aja juga. Iya, baik Pak. Kita kembalikan kepada Mbak Dian. Oke, halo, saya Dianisa, saya co-founder dan CEO dari Ciros. Jadi Ciros ini sebuah aplikasi di mana aplikasi ini menghubungkan masyarakat, bank sampah, dan industri daur ulang. Di mana kami punya 3 pilar, yaitu masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan juga teknologi. Seperti itu. Jadi kami sehari-harinya berusaha mengendalikan bagaimana sampah ini tidak sampai akhir ke TPA. Seperti itu. Wah. Ya, jadi menarik sekali ya. Di sini kita sudah ada perwakilan dari pemerintah dan juga salah satu inovator muda yang sama-sama memberikan kontribusi terhadap pengolahan sampah di wilayah Kalimantan Timur nih. Nah, jadi teman-teman semua, Sobat Zetizen, di hari ini, di podcast hari ini kita bakal menjawab 2 pertanyaan penting ya. Yang pertama, apa sebenarnya akar permasalahan dari fenomena membludaknya sampah? Dan juga selain kampanye edukatif, apakah sudah ada usaha-usaha yang sifatnya integratif sehingga permasalahan sampah dapat tertangani secara sistemik. Nah, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, atau mungkin juga membedah dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik lainnya, kita akan tampilkan dulu data-data yang sudah dikumpulkan dari tim Suara Zetizen. Jadi ada tertera di layar ya. Nah, jadi untuk Pak Yudi dan juga Mbak Dian, di belakang kita tuh sudah ada data timbunan sampah. Boleh slide yang sebelumnya, mau lihat judulnya. Data timbunan sampah di Kalimantan Timur periode 2020 sampai 2024 ya. Jadi di sini kita hitung-hitung bahkan sampai 800.000 ton per tahunnya. Nah, kita lihat, kita bedah dulu mungkin dari setiap daerahnya.
Nah, jadi ini sudah ada beberapa kabupaten dan kota yang datanya sudah terkumpulkan. Di sini kita melihat bahwa yang paling banyak timbunan sampahnya itu masih dipegang oleh Samarinda ya. Jadi dari 2020 terdapat 226.578 ton timbunan sampah. Kemudian pada akhirnya kita melihat ada penurunan ya di 2024 sampai 220.209 ya. Nah, tapi kita melihat jadi di sini juga Balikpapan justru daripada penurunan ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Di sini dari 175.000 di tahun 2020 naik sampai 195.000 nih di tahun 2024. Nah, sehingga pada akhirnya di total-total dari daerah yang secara akumulatif ya, itu ada 835.108 ton per tahunnya. Nah, ini tentunya juga cukup banyak ya. Tapi kita ingin mengetahui juga dari data ini, bisa jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan yang sifatnya sinergis, yang sudah dilakukan pemerintah dan juga mungkin pelaku inovasi ya, pelaku usaha dan juga inovasi. Nah, kita lihat lagi, ada salah satu slide lagi ya. Ya, ini juga ada informasi selanjutnya nih, teman-teman Sobat Citizen, ada presentase jenis sampah di Kalimantan Timur dari tahun 2020 sampai 2024 yang terbanyak itu masih dipegang selama sebanyak 50% ya oleh sampah makanannya nih. Jadi mungkin teman-teman Sobat Citizen yang memang suka ngemil, yang suka apa ya, makan-makan, hati-hati diperhatikan ya sisa makanan, sisa limbah makanan sampahnya. Nah, kemudian juga di sini diikuti dengan plastik, ada 17,45%, kemudian ada kertas, kayu, kain, logam, kaca, karet, dan kulit ya. Jadi ini presentasi yang cukup informatif ya, yang memberikan gambaran bahwa sebenarnya juga sampah yang besar yang sangat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan juga dan pencemaran itu juga salah satunya dari sampah-sampah organik ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita mungkin akan bedah lebih dalam lagi. Kita akan mengembalikan dulu nih langsung ke dua narasumber spesial kita pada hari ini. Di sini ada Mbak Dian dan juga Pak Yudi. Mungkin kita bisa dari DLH Kota Samarinda dulu ya Pak ya. Menanggapi data yang tadi nih Pak. Apakah sebenarnya sudah ada upaya-upaya dan sudah ada regulasi yang saat ini tuh sedang dijalankan untuk merespon permasalahan sampah di kota kita Pak? Boleh Pak? Ya, Mm-mm. terima kasih. Mm-mm. Untuk regulasi, saya pikir kita sudah ketahui sudah ada ya. Bahkan ada yang tahun 2024 kemarin ada perubahan terkait dengan pengolahan sampah. Kemudian upaya-upaya yang sudah kita lakukan memang ya sudah terus berinovasi dengan menyontoh daerah-daerah lainnya. Sebagai contoh, kami di sini sedang mengembangkan insinerator dan rencananya diolah dan dibuat di setiap kecamatan, jadi 10 unit. Untuk tahap pertama ini ada di Samarinda Seberang. Lokasinya di PDAM, kurang lebih situ, di lokasi PDAM Samarinda Seberang. Nah, kemudian inovasi-inovasi yang lainnya adalah inovasi pengurangan sampah, diantaranya kita membuat namanya kampung salai ya. Ada kampung salai atau sampah bernilai. Di sana satu kampung yang kita lombakan, masyarakatnya mengolah sampah menjadi lebih bernilai. Plastik yang diolah menjadi benda-benda lainnya yang bisa dijual belikan dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan upaya-upaya untuk tindakan-tindakan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Dampak-dampaknya terhadap sampah yang bertebaran dan termasuk. Dan kita juga melakukan tindakan untuk pembersihan sampah di sungai dan sebagainya. Oke, jadi itu tadi ya Pak ya, sebenarnya juga sudah banyak ya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, tapi kita ingin melihat lebih dalam juga nih, karena kan juga ketika kita berbicara soal sampah, kita tidak hanya berbicara tentang infrastrukturnya saja yang diadakan, kemudian juga alat-alat untuk pencacah sampahnya juga ya Pak ya, tapi juga edukasi terhadap warganya juga untuk bisa memilah mungkin dan juga untuk bisa melihat permasalahan sampah ini sebagai suatu hal yang bernilai
yang ada nilai inovasinya ya, yang mungkin bisa juga menjadi pendapatan nih bagi warga kota. Nah, kita melihat dari pengantar ini ya, ini juga sangat berkesinambungan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ciros ya, Ciros bilangnya. Nah, jadi kita langsung aja ke Mbak Dianisa nih. Sebenarnya Ciros ini skupnya apa saja sih Mbak? Apa saja yang sudah dilakukan, usaha-usahanya dan apa ya, bentuk kerjasamanya tuh udah sampai mana aja Mbak? Oke, jadi kita ini sebenarnya yang kita kerjakan khususnya di Balikpapan, kalau sekarang kita masih di wilayah-wilayah tertentu, cuman kita hanya supporting aja. Tapi kalau misalnya hikingnya di Balikpapan, nah kita yang kita sudah lakukan dari awal, kami itu dari tahun 2022 launchingnya Ciros itu sudah berfokus pada edukasi terlebih dahulu. Nah, kami tahu dan kami yakin sejak dulu masyarakat sudah teredukasi bagaimana pemilahan sampah. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengingatkan dan memberi fasilitas. Nah, fasilitas yang kami berikan adalah dengan menggunakan aplikasi ini, aplikasi Ciros. Sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menjual sampahnya kemana, sampah yang bernilai ya. Karena yang kami ketahui sebelum kami membuat aplikasi ini, ternyata masyarakat itu udah sadar, sudah tahu harus memilah, tapi ternyata nggak tahu nih harus dibawa kemana kalau sudah dipilah. Kalau mereka simpan di rumah aja, mau sampai kapan akan menimbulkan penyakit lainnya dan lain sebagainya. Terus juga kalau dibuang ke TPS, TPS pun sudah jadi satu. Mereka udah pilah, mereka buang, nggak akan jadi satu lagi. Jadi mereka berpikir daripada saya pilih ya saya jadi satu aja, atau juga akan tercampur kembali. Itu yang mindset yang terbentuk di masyarakat. Sehingga kita edukasinya itu bagaimana caranya sampah ini mereka harus pilah, dan sudah ada Ciros nih yang bisa menghubungkan masyarakat ini dengan bank sampah dan juga ke industri daur ulang seperti itu. Nah, selain itu juga yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat bahwa sampah ini sebenarnya tanggung jawab masing-masing masyarakat, tanggung jawab penghasil sampah. Karena yang kita temui sekarang ya Pak ya, kalau di masyarakat itu mereka kebanyakan beranggapan, oh sampah itu tanggung jawab pemerintah. Sadly-nya seperti itu. Jadi yang kita gaungkan juga ke masyarakat, sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita. Bahkan kalau kita lihat tadi hasil sampah yang terbanyak aja sampah sisa makanan. Seperti itu. Dan seandainya kalau kita sama-sama masing-masing rumah bisa mengelola sampah sisa makanannya sendiri, itu jauh lebih baik dibandingkan harus tertumpuk dan dibuang ke TPA. Karena kalau setiap hari menumpuk ribuan ton, ratusan ton juga akan menimbun sangat banyak gitu, dibandingkan kita bisa mengolah sendiri. Nah, yang kita lakukan sekarang yang kita kerjasamakan itu udah dengan pemerintah, dengan sekolah-sekolah, juga dengan bank sampah, terus juga dengan perusahaan-perusahaan swasta, bagaimana caranya sampah ini nggak sampai ke TPA, sehingga kita rasa kita perlu berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai sektor seperti itu. Karena saya rasa dan kami rasa di Ciros itu sampah ini nggak bisa kami kerjakan sendiri. Ini harus kolaborasi dan semuanya sama-sama bergerak untuk pengurangan sampah ini. Seperti itu. Iya, itu tadi ya dari Kak Dian ya soal apa ya namanya aplikasi Ciros ini juga sebenarnya sudah membantu mengakomodir masyarakat juga, karena sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi itu juga tanggung jawabnya masyarakat. Apalagi tadi sudah disinggung ya, melalui data-data juga udah kelihatan gitu 50% itu sampah organik yang benar. itu juga kebanyakan juga dari limbah sisa makanannya. Nah, menanggapi daripada ini nih, saya kan juga melihat bahwa kemarin sempat juga install aplikasinya, jadi sempat nyobain. Jadi kalau nggak salah tuh saya lihat di aplikasinya itu sampahnya kalau kita punya, terus itu bisa ditimbang, terus nanti apa ya namanya per kilonya nanti dimasukkan ke aplikasinya, nanti pada akhirnya secara akumulatif akan ada uang ya, Betul. yang itu bisa dicairkan. Itu Betul. bagaimana sih sebenarnya sistemnya, Kak? Jadi memang kalau kita itu misalnya kan masyarakat nggak banyak punya timbangan ya. Jadi biasanya kita kira-kira aja menurut mereka kira-kira ini apakah sudah 1 kilo. Kalau plastik kita bisa hitung ya berapa biji. Kalau misalnya yang
1,5 liter berapa pieces baru sampai 1 kilo. Kalau yang apa mineral tanggung itu berapa pieces baru sampai 1 kilo. Kita udah edukasi seperti itu, bahkan ada di aplikasinya juga. Tapi kalau misalnya sampah-sampah lain kan kita hanya kira-kira ya. Jadi mereka bisa input menurut mereka kira-kira ini berapa, nanti akan divalidasi oleh tim di lapangan seperti itu. Jadi nggak yang saya inputnya 2 kilo dan akan ditransaksikan 2 kilo tuh nggak mesti. Jadi akan divalidasi lagi seperti itu. Oh ternyata cuma 1,5 kilo nih, atau bahkan lebih bisa 3 kilo seperti Iya. itu. Tapi untuk aplikasi Ciro sendiri apakah sudah bisa udah bisa kita pakai untuk satu Kalimantan Timur atau mungkin hanya di Balikpapan saja? Kalau sekarang masih Balikpapan aja, karena memang kalau kita mau ke kota-kota lain itu butuh waktu dan butuh survei juga. Dan sampai sekarang kita masih survei untuk, bukan survei berapa banyak sampahnya ya, tapi survei kira-kira perilaku masyarakatnya seperti apa, karena setiap kota berbeda-beda. Jadi mungkin bisa aja kita akan melakukan penyesuaian dari aplikasi. Oh, Samarinda nggak mungkin kita samakan dengan Balikpapan, atau Bontang kita nggak mungkin samakan dengan Samarinda. Jadi pasti akan ada penyesuaian. Sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya, setiap mereka ke kota-kota pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian mengikuti dari kebiasaan masyarakatnya seperti itu. Oke. Iya, jadi kita udah mendengar ya, cukup komprehensif juga penjabaran yang sudah diberikan ya tadi oleh Kak Dian mengenai juga bagaimana seberapa penting kita untuk saling berkolaborasi untuk menanggulangi permasalahan sampah ini, dan juga aplikasi Ciro sendiri itu sebenarnya bisa banget ya dikembangkan untuk kota-kota di seluruh wilayah Kalimantan Timur misalkan. Tapi juga perlu ada identifikasi karena setiap kota dan daerah juga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda nih dari masyarakatnya. Iya, betul banget. Iya, jadi kita melihat daripada itu menanggapi dari kebiasaan masyarakat nih Pak. Nah, kita juga melihat bahwa sudah ada tadi udah dibicarakan oleh Pak Yudi, ada usaha-usaha yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda. Tapi sebenarnya Pak, secara definisi sampah itu terdiri dari sampah apa aja sih Pak? Dan juga secara spesifik sudah ada program apa saja Pak? Karena kan yang saya ketahui juga Bapak dari perwakilan yang juga menelaah tentang kontaminasi limbah di sungai ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya keterhubungannya Pak antara sampah yang kita hasilkan itu seberapa mengancam terhadap ekosistem juga Pak? Jadi sampai yang sudah kita ketahui bahwa sampahnya ada organik dan anorganik. Dan tadi dari sampaikan bahwa 50% itu organik. Yang anorganik ini ya banyak hal ya, seperti plastik, ban, barangkali yang sampai sekarang juga belum bisa ditangani. Ini yang ban ini, sampah ban, kemudian dan beberapa jenis lainnya yang jumlahnya nggak terlalu signifikan. Untuk sampah yang organik ini tidak hanya terbuang di bak sampah saja sebenarnya, tapi juga dia terbuang ke sungai. Itu banyak apa ya? Ada perilaku yang masih membuang sampah. Nah, ini yang kita coba upayakan agar masyarakat betul-betul memahami dan menyayangi sungai kita gitu. Kemarin kami lagi adakan pertemuan di Unmul untuk meneliti apa saja sih permasalahan sungai ini. Salah satu sungai yang kita teliti adalah Gas Karangmus, karena ini salah satu subdas yang cukup besar yang melalui kota Samarinda, dan subdas ini lumayan memberikan dampak yang berat bagi kota Samarinda, khususnya banjir. Tapi selain itu, Sungai Karangmus ini kan rencana akan kita gadang-gadang sebagai kawasan pariwisata, tapi ya, syaratnya adalah airnya harus mumpuni untuk dijadikan kawasan wisata, tidak tercemar dan segala macam. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan saat ini adalah dari tahun ke tahun kita melakukan upaya pemantauan seberapa besar pencemaran yang terjadi di Sungai Karangmus. Selain sampah, ada pencemaran yang lainnya. Yang paling dominan yaitu adalah limbah domestik. Untuk limbah industri dan segala macam, saya pikir itu sudah ada pengolah limbahnya, sehingga kita bisa kendalikan melalui izin seperti PUPL, AMDAL, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah domestik yang sampai saat ini kita masih jadi
masih jadi PR bagi kami untuk menanganinya karena kita ketahui bahwa banyak saluran drainase yang masuk ke sungai dan masyarakat mungkin membuang sebagian sampah-sampahnya itu ke drainase tadi sehingga tanpa sengaja itu langsung masuk ke sungai. Kalau kita lihat di beberapa jembatan itu dari pasang jaring-jaring supaya sampahnya tidak menyebar kemana-mana begitu ya. Nah, salah satu program yang ditawarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup saat itu sebelum zamannya Pak Prabowo masih KLHK, mereka datang ke Samarinda untuk menawarkan program Ekoriparian. Program Ekoriparian ini adalah program yang bermaksud untuk membuat air dari saluran drainase tadi tidak langsung masuk ke sungai. Dia harus diolah dulu sedemikian rupa sehingga ketika sudah sudah memenuhi baku mutu baru boleh dibuang ke sungai. Jadi fasilitas itu yang akan kita kembangkan di sini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan P3E yang berpusat di Balikpapan, PDKI Kalimantan. Dan jika memang memungkinkan ada lahan dan disetujui, kita akan mulai program ini di tahun depan. Karena seperti itu. Iya. Nah, tadi saya juga tergelitik masalah sampah daur ulang. Kan kalau kita ke sungai itu kan pasti banyak sampah plastik ya yang ngambang. Ini mau dikemanakan gitu? Mau dibuang ke TPA? Wah, jadi kacau lagi jadinya kan. Betul, iya. Akhirnya kami berpikir bahwa ini harus bisa dijual lagi gitu ya, dijadikan bahan segala macam, dicacah segala. Kita melihat di daerah-daerah lain di Jawa gitu, dia dicacah menjadi RDF. Oke lah, kenapa menjadi RDF? Karena bisa dijual menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau co-firing batu bara, pencampur batu bara. Nah, yang bisa makan sampah-sampah itu bahan baku itu adalah salah satunya boiler yang digunakan untuk pabrik. Sebagai contoh pabrik semen di Jawa banyak. Di sini nggak ada. Di sini susah jauh sekali. Iya, Jadi kami kemarin mau mengadakan alat-alat pencacah dan segala macam seperti yang dilakukan di Banyumas dan beberapa daerah di Cilacap dan lainnya. Ternyata kita harus jual ke pabrik semen yang berada di mana nih? Sangantaya kalau nggak salah atau Banjarmasin. Jaraknya terlalu jauh sehingga membutuhkan ongkos yang besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menjadi bubuk yang lebih halus lagi, itu bisa kita jual ke ke pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang ada di dekat dengan Samarinda ini adanya di Balikpapan ya. Nah, kemudian prosesnya pun itu membutuhkan proses yang cukup memakan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga ini harus dipikirkan juga pola-pola yang bisa kita ambil sehingga efektif dan efisien. Tidak sembarangan nanti tahu-tahu kita bangun fasilitas tiba-tiba nggak jalan gitu ya. Seperti kemarin tadi sudah terkumpul sampah-sampah yang bernilai tinggi, begitu mau jual bingung karena nggak ada off-takernya. Nah, tahun lalu kami sudah undang beberapa off-taker ke Samarinda. Silakan Pak bangun fasilitas pengolah daur ulang di sini. Lokasinya waktu itu kami tunjukkan di TPA Sambutan. Rencana lokasi itu akan kita jadikan kawasan industri daur ulang. Kami persilahkan mereka untuk bangun pabriknya atau apa sedikit pola seperti itu. Dan mungkin mereka sedang survei atau bagaimana sih kami tidak tahu. Ada beberapa yang sudah bolak-balik ke sini, kemudian menunjukkan minat, dan salah satunya kami akan membuat batu bata dengan kemudian ada buat piping plastik dan segala macam seperti itu. Jadi memang mereka sudah punya gambaran tentang kota Samarinda, tapi mereka perlu kepastian yang lebih, karena kan terkait dengan investasi ya. Kira-kira nih siapa yang beli nih kalau udah jadi. Betul, gitu ya. Iya. Oke lah, saat ini masyarakat kalau mau jual dia pasti melalui orang ketiga atau orang keempat gitu untuk menjual lagi mengirim barang daur ulangnya bahan baku tadi, plastik bekas tadi ke Jawa, sehingga butuh proses. Kalau di Jawa mungkin harganya 10.000, mungkin di sini nggak sampai 10.000 gitu ya, sehingga bisa 2.000 gitu ya. Jadi saya pernah waktu itu ada sosialisasi tentang
pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan di satu kecamatan. Ada satu warga katanya, Pak, saya punya alat pencacah, dia bilang. Saya bilang, dari mana Pak alatnya? Saya dapat dari bantuan KLHK. Kemudian Pak, cuma setahun saya pakai. Kenapa? Saya bilang, karena saya bingung Pak, mau jualnya kemana? Kalau saya jual ke Jawa, katanya saya butuh ongkos yang cukup besar sehingga tidak menutupi. Jadi cuma Betul. setahun saja saya operasional, habis itu saya tutup. Saya nggak aktif lah. Jadi upaya yang menurut kami ya, hasil analisis kami di daerah mengatakan bahwa kita harus hadirkan dulu ini off-taker. Harus tahu kemana kami harus buang tuh barang-barang sehingga barang-barang itu menjadi bahan baku yang bernilai kembali. Betul. Jadi sirkulasi Circular ekonomi tadi jalan gitu. Dari bahan apa ya yang sudah jadi kemudian jadi sampah. Nah, sampahnya kemudian kita jadikan bahan baku lagi ya, untuk dipakai lagi masyarakat dan seterusnya. Cuma dalam proses pengolahan ini butuh off-taker. Kami sudah ke asosiasi bahan daur ulang ya, apa tuh namanya, Adobe ke sana. Kami sudah juga ke salah satu perusahaan, anak perusahaannya PLN, untuk menanyakan bagaimana prospek kami untuk menjual cacahan sampah kami guna co-firing batubara di pembangkit listrik. Juga sudah kami telusurin. Kemudian kami ada beberapa pabrik juga sudah kami datangin. Kira-kira mungkin nggak Anda menggunakan hasil bahan cacahan kami sehingga menjadi bahan bakar di boiler mereka. Ternyata ya ada beberapa jawabannya kami pelajari, dan karena merubah satu spek bahan baku itu tidak semudah merubah balik tangan gitu ya. Jadi ada riset. Ya, ada settingan yang gitu. Nah, selain itu juga kami juga lagi menelusurin apakah masyarakat kita Kota Samarinda ini mampu berlaku seperti masyarakat di daerah lainnya. Membuat KSM, kemudian mereka dengan tangguhnya gitu ya, sampai berebut sampah begitu. Ya, karena sampahnya bernilai. Iya. Ada sampah plastik jadi kejar-kejaran, jadi rebutan. Saya ingat betul itu ketika mereka bilang kalau ada plastik itu bisa direbutin. Karena lumayan nih gitu loh. Bisa Di jadi daerah duit. mana, Pak? Ya. Di daerah mana, Pak? Itu di satu ya di Banyumas, itu sampahnya bahkan semua sudah dikelola oleh KSM. Mereka sudah zero waste ya. Sudah zero waste. Saya sudah menghadirkan mantan bupatinya ke sini. Kami ke mantan bupati sudah ketemu dengan Pak Wali Kota kita untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Kan bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk pabriknya, segala macam sudah dikembangkan di sini. Nah, ini butuh, selain pabrik kita juga butuh nih masyarakatnya bagaimana dulu nih. Betul. Nanti kalau kita udah bangun tiba-tiba masyarakatnya ngeduk support, kacau nih. Ya kan? Betul. Jadi investasi bodong begitu ya. Jadi kan itu ya, perlu waktu ya. Sedangkan kalau kita bicara Banyumas, itu kejadiannya karena kasus di Pak Hussein sendiri waktu itu bercerita sama saya. Dua TPA kemudian jadi satu, dan kemudian masyarakatnya menolak gitu ya, sehingga mereka bingung bagaimana nih kalau sampah nggak dibuang TPA. Kemudian mereka berinovasi. Jadi inovasi mereka itu tercetus karena kondisi sebenarnya. Nah, mudah-mudahan Samarinda tidak demikian. Kita sudah mulai membuat inovasi yang baik sebelum terjadi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Iya. Jadi itu tadi ya, kita sudah mendengarkan ya betapa kompleksnya untuk penanganan permasalahan sampah di Kota Samarinda sendiri ya. Tadi ada beberapa catatan yang juga sudah saya tulis ya, teman-teman sekalian. Di sini tuh dalam mewujudkan ekonomi sirkular itu sendiri, kita tuh perlu banyak sekali pembenahan. Salah satunya adalah infrastrukturnya, kemudian juga equipment atau alat ya Pak ya. Kemudian juga jarak antar ngedrop sampahnya, terus alat untuk bukan alat ya, tempat industrinya juga, kemudian juga apakah marketnya ada, serta juga tadi juga sempat disinggung tentang off-takernya juga ya Pak ya, off-taker. Nah jadi ada banyak sekali ya ketika kita juga berbicara tentang sampah itu tidak hanya sampah solid saja, bahkan tadi juga dari Pak Yudi sudah dijelaskan juga bahwa ada
ekoriparian ya Pak ya. Ekoriparian. Salah satu bentuk program yang sudah diupayakan juga yang nanti mau di launching pada Iya. tahun 2026 atau dikembangkan Pak? Dikembangkan, Pak. Dikembangkan. Kita mempelajari posisi mana aja yang cocok untuk dikembangkan di Samarinda. Paling tidak awalnya di Jelawat, sekitar Jelawat gitu ya, karena sudah ada penduduknya cukup padat, kemudian banyak saluran-saluran drainase yang langsung meluncur dari rumah langsung ke sungai gitu ya, dari drainase, kemudian juga ada beberapa daerah lain. Kemarin itu sebelum ini kita sudah melakukan peninjauan dengan P3S sebagai perwakilan dari KLHK ke beberapa lokasi, dan mereka tertarik bilang kami buatkan kajian dulu agar tidak salah langkah nih. Oke. Dan saya sebenarnya tertarik nih yang apa namanya Ciros. Ciros ini. Kenapa Iya. kok nggak di Samarinda begitu ya? Iya. Samarinda loh PR-nya banyak gitu. Jumlah Betul. penduduknya ya. Saya dulu tahun 90-an pernah melakukan penelitian di Jakarta itu tentang sampah. Jadi ternyata sampah itu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kita, maka sampahnya juga semakin PR sampahnya makin banyak. Kami dulu ada survei di penelitian di daerah kawasan elit gitu ya, kemudian di kawasan menengah dan kawasan kumuh. Di kawasan kumuh itu kan kasih kresek kecil, itu sehari itu malah ada yang nggak ada sampahnya. Malah saya bilang, Pak, kok nggak ada sampah? Kalau pulang tuh saya makan saya makan katanya. Dengan malunya daerah begitu ya. Iya. Jadi kadang dia bisa membeli makanan ya, kalau dia bilang bisa beli Indomie syukur dia bilang itu. Plastiknya pun kami ambil, kami jual dia bilang. Jadi tidak ada yang termasuk itu tempat sampah. Tapi kalau di kawasan elit itu mungkin sepatu, baju itu masuk semua dalam situ. Iya, betul. Jadi kadang-kadang, kresek kita yang ukuran yang ukuran berapa kilter ya, 30 cm itu kurang. Dia maka plastik yang besar gitu. Itu sampai setiap hari. Wah. Kurang nggak cukup banget. Jadi nggak cukup. Luar Ya, biasa. yang dia buang kadang-kadang barang elektronik. Iya. Kemudian ya kalau seperti minuman kemasan itu udah sering banget tuh. Betul. Ya karena kan dia nggak butuh itu kan, dia dimasukkan semua. Tapi kalau di kawasan yang masyarakat menengah ke bawah, ya kadang-kadang sampah-sampah begitu dikumpuli oleh mereka. Saya pikir itu. Nah ini Samarinda ini dengan adanya IKN, wah ini jadi PR lagi. Jangan-jangan nanti orang-orang elit datang ke sini, kemudian pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, PR sampahnya pun akan semakin besar. Saat ini kita sudah punya PR nih, 650 tonan per hari. Saya kebayang itu 600 sekian sampai 650 itu produktif yang harus diterima oleh TPA Sambutan. Ya. Jadi kita TPA itu baru aktif dari tahun lalu dan saat ini sudah penuh. Dan kita teman-teman dari PUPR sedang mengembangkan zona 2 saat ini Iya. untuk menumpuk kembali. Ini zona 2 juga umurnya pendek juga nanti kalau misalnya penduduk Cuman begini, sebentar kan. aja Iya, sih kan? Pak kalau kayak gitu. Iya kan? Jadi kami berpikir gimana caranya agar TPA ini sudah tidak menampung sampah lagi, tapi hanya residu saja. Hanya residu. Jadi upaya-upaya ini saya pikir kita harus mengembangkan persepsi kepada masyarakat bahwa sampah ini bukan tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab bersama, Masing-masing. tanggung jawab Samtaku ya di tagline di Jawa itu Samtaku, sampah tanggung jawabku. Mudah-mudahan di Samarinda juga bisa seperti itu ya. Iya. Itu tadi ya, Sobat Zetizen, Samtahu ya, sampah, Samtahu. Samtaku. Samtaku, sampah, Tanggung tanggung jawabku ya. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi tanggung jawab bersama ya, tidak hanya dibebankan kepada satu atau dua instansi atau mungkin pemerintah ya, tapi juga dari masyarakatnya juga yang harus mempunyai will atau dorongan untuk lebih berkesadaran lagi hidupnya ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas cukup kompleks ya. Tadi ada juga tentang bahkan sampai ke sungai juga, Sungai Karangmumus dan segala macam. Nah, kita akan berpindah lagi nih dari Ciros ya, dari Kak Dian. Kita udah melihat juga bahwa saya kemarin sempat ngepoin IG-nya. Jadi ada banyak sekali juga aktivitas yang dilakukan oleh Ciros ya. Salah satunya juga ada langganan jemput ya. Betul. Jadi untuk sektor usaha seperti kafe, resto atau mungkin mall, mungkin apakah masyarakat juga. masyarakat Individu, juga. betul. Nah, itu bagaimana sih Kak sistem yang ada di Ciros tentang penjemputan dan segala macam?
Iya, jadi yang tadi sebelumnya yang saya bicarakan kalau misalnya sampah itu tanggung jawab sendiri. Nah, selanjutnya setelah kami mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah, kami juga mengedukasi masyarakat bahwa sampah ini nggak hanya tanggung jawab sendiri, tapi kalaupun diserahkan ke pihak ketiga, itu biayanya juga ada yang harus dikeluarkan. Jadi nggak hanya masyarakat aja menerima uang tersebut, tapi juga masyarakat harus berani untuk mengeluarkan dana untuk mengelola sampahnya, gitu seperti itu. Em, jadi kalau di kami itu tidak mengizinkan masyarakat yang mau berlangganan itu tidak memilah dari sumber, gitu. Jadi kita pastikan kalau mereka harus memilah dulu, sama dengan juga dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kalau mereka berlangganan, kita harus pastikan TPS-nya ada berapa, tempat sampahnya apakah sudah terpilah. Terus juga kita kan harus melakukan pelaporan ya, pelaporan ke perusahaan tersebut. Oh ya, sampahnya sudah sekian kilo per bulan, sampah yang terkelola berapa banyak, yang ke TPS berapa banyak, seperti itu. Jadi memang yang kami lakukan itu bagaimana caranya seminim mungkin dibuang ke TPA-nya. Makanya dan kolaborasi dengan pemerintah ini, dengan DLH Kota Balikpapan, kami membentuk KSM seperti dengan di Banyumas itu, dan sudah ada TPS 3R-nya dan akan berjalan tahun ini, semoga berjalan dengan baik. Harapannya bahkan tidak ada lagi yang ke TPA. Harapannya dari TPS 3R ini sampai ke produk akhir. Ada paving block, mungkin jadi furniture juga dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau bisa tidak sampai ke TPA. Dan juga kadang kalau tadi Bapak bilang, iya kalau misalnya menengah ke bawah kebanyakan mau milah sampah ya Pak ya, tapi menengah ke atas itu biasanya mereka kalau bisa buang semuanya ya kenapa harus dipilah lagi gitu. Sehingga makanya target pasar kami Ciros yang berlangganan sampah itu adalah masyarakat menengah ke atas, sehingga kita menargetkan mereka, oke, kalau misalnya mereka nggak memilah, baik, kita akan pilahkan tapi biayanya lebih besar, seperti itu. Itu jadi strategi yang kami lakukan, karena balik lagi sampah yang dikelola tuh biayanya sangat besar dibandingkan sampah yang kita pilah dan kita jual. Jadi contohnya kita jual mungkin 2.000, tapi sisanya itu jauh lebih besar biayanya yang harus dikeluarkan sebenarnya. Seperti itu. Dan itu yang masyarakat belum paham. Nah, terus juga mungkin tadi ada beberapa mungkin sektor swasta juga mungkin yang menarikkan biaya langganan murah tapi buangnya ke TPS bayangan, yang nantinya akan menjadi masalah. Mungkin nggak sekarang, tapi nantinya akan jadi masalah. Makanya kita di Ciros itu buat biaya berlangganan ini se-compliance mungkin, seperti itu. Jadi bahkan saya kalau di tim Ciros itu kalau ada yang mau berlangganan, kalau mereka nggak mau milah, yaudah nggak apa-apa, biayanya lebih besar kita pilahkan. Kalau mereka oke ya gas gitu, seperti itu. Ya minimal mereka TPS-nya harus sudah terpilah, seperti itu. Makanya kadang kalau misalnya kita marketing ya itu ya, duh Ciros mahal banget. Iya, karena biayanya mahal sekali. Kalau kita hitung-hitungan HPP aja, kalau ngomongin bisnis soal persampahan, belum kita juga bayar retribusi ke pemerintah, kita juga ada biaya bensin, ada karyawan yang harus dibayar dan sebagainya. Dan itu bukan biaya yang kita cari yang tiba-tiba ada dananya gitu ya. Kita juga perlu compliance di hal tersebut. Terus juga kadang kita edukasi ke masyarakat, masih banyak juga yang merasa berpikir tadi kok kayak yang soal sampah di sungai. Itu kalau kita ke masyarakat, mungkin mereka milah, sisanya mereka akan buang ke sungai. Karena mereka merasa sampah ini tempat sampahnya mereka adalah di sungai. Yang mau akan dibawa kemana ya menurut mereka tempat TPS-nya mereka adalah sungai tersebut. Bilang, kok dibuang ke sini Mbak? Bilang, iya bukan, biasanya juga kita buangnya di sini. Seperti itu. Perbedaan TPS juga salah satunya. Jadi kita berpikir, oh iya. Makanya kita berpikir bagaimana caranya sebenarnya KSM itu harus terbentuk dari masyarakat.
dan dari dari masing-masing kelurahan, bahkan per RT kalau bisa. Ya, makanya kita kalau tersebut sebenarnya desentralisasi waste management, di mana semuanya bekerja sama untuk mengelola sampah masing-masing dan berpikir bahwa sampah ini juga biaya yang besar sehingga mereka juga mau mengeluarkan biaya untuk mengolah sampahnya. Gak hanya menerima dana untuk sampah yang mereka pilah, tapi mereka juga mau mengeluarkan biaya untuk sampah yang mereka hasilkan, seperti itu. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, ada berbagai macam tantangan juga, salah satunya adalah kita harus berani lebih repot, kemudian juga keluar cost lebih banyak juga ya. Tapi ya itu salah satu upaya-upaya yang sebanding ketika kita juga mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang enak untuk didiami ya, yang terbebas dari kerusakan lingkungan juga dan juga pencemaran. Karena tadi ya juga seperti yang dibahas oleh Pak Yudi juga ketika berbicara tentang ekosistem sungai ya Pak ya, itu juga sangat dipengaruhi dengan limbah-limbah domestik yang itu tidak hanya limbah solid saja tapi juga limbah cair gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya kompleks banget, bahkan juga ketika tadi berbicara soal marketnya juga ya, mungkin untuk perluasan juga semoga bisa juga di reach-nya secara online ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi kita bisa ekspor impor, kita mengimpor bata misalkan mengekspor bata yang dari pencacahan plastik ya. Semoga saja nanti bisa sampai seperti Amin, itu ya amin. industrinya. Amin. Nah, melihat daripada itu sendiri nih, tadi kan kita sudah melihat ya bahwa ada upaya yang dilakukan, kemudian juga ada keterlibatan yang terjadi di sana, ada sinergi di sana. Nah, sekarang kita ingin melihat mungkin secara praktikal ya, secara praktis. Apa saja sih untuk Pak Yudi dan Kak Dian ya, apa saja step by step yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat gitu. Mungkin kalau misalnya saya sendiri juga kemarin sempat beli di online shop tempat buat mengompos gitu kan ya. Jadi ada di online shop itu udah ada kayak semacam tas, kemudian di bawahnya juga bisa ditambahin ember. Nah, tapi itu juga perlu apa ya? Perlu konsentrasi gitu untuk melakukannya. Nah, mungkin adakah juga langkah-langkah kecil atau mungkin langkah-langkah besar yang mungkin untuk kita lakukan sebagai warga masyarakat nih? Mungkin bisa dimulai dari Pak Yudi dulu kali ya. Ya. Sebenarnya yang paling penting persepsi ya, persepsi masyarakat kita tentang sampah. Seandainya kita semua paham bahwa kita nggak butuh listrik, tidak hanya listrik saja maksud saya, nggak hanya listrik, nggak hanya air, yang merupakan bagian daripada operasional kehidupan. Listrik, air kita bayar mahal. Kenapa justru sampah dari diri kita serahkan ke orang lain, yang suruh ngurusi. Nah ini kalau kita punya apa ya, punya prinsip bahwa ini kota saya bersih begitu. Maka masyarakat juga akan paham bahwa saya harus keluarkan dana juga agar kota saya bersih. Kalau kita semua, setiap masyarakat ini punya pemikiran yang sama, saya akan menjaga kota saya dengan baik. Saya akan keluarkan biaya, kan biayanya kan karena sampah saya bukan sampah orang lain. Sehingga kalau dengan adanya dengan persepsi yang sama di semua masyarakat, di masyarakat, otomatis Samarinda akan berhasil dalam mengolah sampah. Kemudian yang KSM yang dibentuk tadi juga akan dengan mudah. Gitu. KSM terbentuk dari masyarakat. Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa peralatan-peralatan, kemudian anggarnya ya, kemudian alat-alatnya, kemudian masyarakat yang semua yang olah. Sampah-sampah diambil dari komplek atau dari perumahan, dari permukiman, melalui petugas sampahnya, yang juga merupakan bagian daripada KSM tadi, kelompok swadaya masyarakat tadi, kemudian dia buang sana, dan masyarakat membayar secara mandiri kepada KSM tadi. Iuran sampahnya. Nah, ini sampah itu akan dipilah, yang memang bernilai tinggi bisa dijual, yang tidak bisa bernilai tinggi atau organik bisa dijadikan pupuk, kompos, mungkin bahkan ada yang kayak saya lihat itu jadi maggot ya. Iya, Nah, jadi maggot. lebih cepat lagi Lebih cepat lagi prosesnya. Iya. Ini kemudian kalau yang bernilai tinggi tadi, yang tidak bernilai tinggi otomatis harus diolah lagi menjadi bahan baku pengganti bahan bakar lainnya, atau ya kan gitu. Jadi ini memang bahan bakar alternatif selain listrik dan bahan bakar minyak. Jadi harapan saya adalah
semoga suatu saat ada regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan bagi pemerintah daerah sehingga semua program-program ini bisa berjalan normal. Saat ini pemerintah pusat hanya baru mengarahkan kepada memberikan subsidi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Dia akan juga subsidi. Kalau masalah tipping fee-nya itu akan diberikan subsidi. Yep. Ya, maksimal 500.000, kemudian pemerintah pusat memberikan sekian, daerah sekian, nah itu ada ketentuannya. Baru sampai di sana. Kemudian yang lainnya baru sekedar baru sampai di pola pemilahan dan pengurangan. Mudah-mudahan sih kami berharap ada satu regulasi yang mewajibkan misalnya ya, sampah itu kalau tidak menjadi bahan bakar pengganti, berarti dia menjadi produk lainnya. Nah, kalau produk lainnya seperti piping plastik misalnya, siapa yang mau beli? Betul. Kalau harganya lebih tinggi daripada piping yang biasa dijual. Kami berharap bahwa itu ada regulasi bahwa nanti untuk proyek gitu loh, proyek pemerintah sendiri. Gitu. Kemudian ada jadi bahan baku ini tadi, hasil daur ulang tadi itu lebih kecondong kepada konstruksi. Karena nggak akan dibuang lagi. Kalau bahan konstruksi kan otomatis ya jadi bangunan. Iya, Kalau dan dia juga lama. berbentuk, mohon maaf, kalau dia berbentuk produk lainnya akan jadi sampah lagi. Betul. Nah, kami berpikir waktu saya ikut pelatihan di Jakarta, bergabung dengan beberapa negara, mereka mengarahkan sampah-sampah hasil daur ulang itu kepada material konstruksi pengganti, material konstruksi alternatif. Yang nantinya kalau sudah jadi gedung ya sudah selesai, nggak akan kembali jadi sampah. Betul. Tapi sementara dia diolah menjadi bahan yang digunakan masyarakat, ya boleh-boleh aja, tapi mungkin jumlahnya akan kembali kepada sampah lagi, ini proses lagi dan seterusnya. Ini ide-ide yang memang terus berkembang, tidak di Indonesia saja sebenarnya. Kami juga ada diskusi kemarin dengan salah satu perwakilan startup dari Filipina. Ada juga dari India, kemudian dari salah satu dari Belgia juga ada kalau nggak salah waktu itu di Hotel Pullman Jakarta. Kita ada membahas ya bagaimana sih masalah persampahan ini. Kalau kita lihat Filipina sama ya, masalah sampah juga di sana ya kan ya, daerah kumuhnya dan segala macam. Jadi ada beberapa kesamaan di negara, tapi yang membedakan adalah masyarakatnya. Bagaimana budaya dan persepsi masyarakat tentang sampah itu. Oke, baik, tadi luar biasa sekali ya. Tadi sudah dijabarkan juga dari segi apa yang bisa kita lakukan secara step by step ya. Salah satunya juga tadi juga dengan terus melakukan pengembangan seperti sampah itu bisa dilakukan bisa dipakai sebagai material konstruksi alternatif ya Pak ya. Jadi kan dia ibaratnya tidak pada akhirnya sampahnya misalkan bata kemudian jadi gedung, pada akhirnya kan menempel di situ saja ya. Dan kalau misalnya mau ada renovasi dan segala macam kan bisa ditumpuk atau mungkin digabungin atau kayak gimana, jadi sehingga itu tidak terbuang lagi ya ke lingkungan kita. Nah, melihat daripada ini nih, tadi juga sudah dijelaskan tentang regulasinya juga ya. Jadi diharapkan bahwa ada regulasi-regulasi yang sifatnya juga inovatif ya Pak ya, dan juga integratif yang itu juga sedang dikembangkan oleh kota kita, dan kita berharap yang terbaik. Mungkin juga di Balikpapan juga sudah terbentuk ya iklimnya, sudah terbentuk juga kesadarannya. Nah, karena kan tadi lain kota, lain juga karakteristik masyarakatnya. beda-beda. Semoga juga di Samarinda bisa terinspirasi nih dengan juga kota tetangganya juga ya. Nah, ini kita langsung aja, kita sudah dapat beberapa pertanyaan dari Sobat Zetizen. Di sini ada perwakilan dari salah seorang guru SMA yang turut bertanya. Ini pertanyaan yang diajukan ke Ciroes ya. Jadi tadi Ciroes atau Ciros ya, dibilangnya Ciros. Nah, jadi ini salah satu bapaknya nih bertanya, katanya apakah ada program magang, kunjungan edukatif, atau proyek kolaboratif yang bisa dijalankan bersama sekolah? Nah, gimana nih Kak Dian? Ya, boleh banget, dan kita sangat-sangat senang dan sangat-sangat welcome kalau misalnya ada teman-teman dari sekolah yang ingin magang ataupun pengen belajar di Ciros. Jadi memang kalau di kita
setiap tahunnya itu ada program magang dari sebenarnya ke mahasiswa, karena emang kita kalau di Ciros itu eh, bukan hanya mengelola ya, tapi kami dari sistem bisnisnya. Jadi kebanyakan yang magang di kita tuh anak-anak bisnis digital, ekonomi, kebanyakan atau teknik lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya memang pengen kunjungan untuk edukasi atau berkolaborasi, kami sangat-sangat welcome karena kami sangat suka untuk eh, berbagi ya, jangan apa, karena kita mikir sampah ini kan nggak cuman kita aja yang bisa lakukan, tapi kalau misalnya ada ide-ide baru atau kita mendorong anak-anak sekolah untuk memiliki inovasi-inovasi yang bagus untuk pengelolaan sampah ini, ya kita bisa berkolaborasi dan kita akan mensupport dengan luar biasa, karena di Ciros pun anak-anaknya juga berinovasi di dalam Ciros. Jadi mereka juga buat produk-produk sendiri, buat startup sendiri yang mungkin nanti mereka kadang yang mahasiswa ya, jadi mungkin mereka bisa lulus, mereka bisa kembangkan seperti itu. Jadi sangat-sangat welcome, dan sebenarnya banyak sih. Aku itu juga dari Palu datang untuk belajar di Ciros. Terus juga sekolah-sekolah biasanya mereka dari TK, terus juga SD, SMP itu datang ke kantor kami untuk belajar gitu. Cuma karena memang kantor kami nggak besar ya, jadi kita kadang kok kita bawa edukasinya ke sekolahnya aja. Jadi kita bawa tim untuk kita edukasi ke sekolah-sekolahnya. Tapi kalau emang cukup, waktu itu sampai dua bus datang dari Palu untuk belajar. Jadi kami bilang oke, kayaknya lebih baik bergiliran deh. Jadi karena emang kantor kami belum besar ya. Semoga nanti kita bisa punya kantor yang lebih besar dan bisa banyak menampung orang untuk mengedukasi. Itu harapan kami sih nanti ke depannya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang juga salah seorang pengajar atau mungkin wali kelas atau mungkin yang juga terlibat di dalam kegiatan edukasi, baik itu untuk siswa yang masih kecil banget atau yang sudah remaja, mungkin bisa nanti kali dibuatin studi tournya kali ya. Ciras Jadi biasanya kan studi tour setiap semesteran itu ke pantai tuh, ini bisa diganti nih, alternatifnya bisa datang ke kantornya Ciros ya, Ciros juga. Nah, ini mungkin bisa juga dibikin kayak apa ya? Dulu tuh saya pernah juga berkunjung ke salah satu R&D di Bali namanya Kopernik ya. Jadi di sana tuh memang sudah dibuka untuk menjadi paket-paket wisata. Jadi untuk apa ya namanya, teknologi-teknologi yang mungkin bisa dikembangkan untuk masyarakat. Contohnya mungkin pembuatan biji kopi itu bagaimana bisa lebih tradisional, mudah aplikatif, tapi juga mempermudah pekerjaannya warga. Nah, itu bisa, mungkin Ciros juga bisa di konteksnya disesuaikan lagi dengan skupnya Ciros juga ya. Yang tadi juga bisa bahkan bikin material bangunan juga ya, kalau bisa ya, untuk pengembangan selanjutnya. Nah, itu tadi ya, itu pertanyaan yang diajukan kepada Ciros. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup panjang ya. Ini dari salah satu penggiat lingkungan di Samarinda juga ya. Ini sudah disampaikan bahwa katanya, ini saya perpendek ya, karena pertanyaannya panjang banget, berapa paragraf gitu. Nah, bisakah warga yang bekerja untuk sampah diberi upah atau dan juga diberi apresiasi yang serius? Katanya juga, apakah bisa untuk pekerja-pekerja sampah ini itu di rebranding gitu. Mereka bukan hanya pekerja-pekerja buruh saja, buruh yang bersih-bersih, tapi mereka itu masuk di dalam istilah green job atau pekerjaan hijau juga. Nah, jadi sehingga katanya ada referensi dari di Jakarta juga, beberapa penyapu jalanan itu sudah digaji secara UMR. Nah, sehingga para hero atau para pahlawan lingkungan ini tuh tidak dipandang sebelah mata katanya. Nah, bagaimana Pak menanggapi daripada itu? Baik, memang itu jadi PR kami sebenarnya. Kalau kita lihat Jakarta ya, tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta agak sulit karena APBD kita nggak sebesar Jakarta ya. Nah, jadi masih PR ya. Seandainya APBD kita sebesar Jakarta ya mungkin, karena kan biaya personil pasti besar, sekian persen dari APBD. Sedangkan kita punya biaya yang nggak sebesar mereka. Gak usah jangan bandingkan Jakarta, Surabaya saja kita masih kecil sekali, gitu kan? Atau Bandung barangkali, yang wilayahnya lebih kecil tapi dia lebih menghasilkan. Nah, kami juga punya inovasi sebenarnya. Jika memang
petugas-petugas ini apa namanya ingin digaji ingin mendapatkan pendapatan yang memang jadi apa ya jadi apa namanya penghasilan tempat pekerjaan baru gitu ya yang menggiurkan dengan penghasilan yang paling tidak UMR lah seperti itu. Maka sementara ini untuk Kota Samarinda ya pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ya atau KSN seperti tadi juga termasuk bagian pada pihak ketiga di mana mereka didanai oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang contohnya perumahan barangkali ya. Ya. Kawasan perumahan itu kan dia yang dipungutin biaya kebersihan, biaya taman segala macam. Sehingga di kawasan perumahan itu dia punya dana yang cukup untuk memberi gaji kepada petugas-petugasnya begitu dengan layak ya. Nah, untuk pemerintah sendiri jika dia bergantung masih dengan pemerintah ya kita punya batasan-batasan dari sisi anggaran. Betul. Dan ketentuan yang nggak bisa kita langgar. Wah, batasan sekian karena pendapatannya cuma segini. Jadi kita nggak boleh melebihin itu. Itu yang menjadi PR kita. Gimana caranya kalau kita kita harus seperti kota-kota besar lainnya gitu. yang mungkin APBD-nya gede gitu ya. Nggak 5 triliun, mungkin 20 triliun ya alhamdulillah. Kita bisa membangun lebih bagus dan memberikan apresiasi yang lebih baik dari yang ada saat ini. Iya. Kita juga berharap seperti itu ya, teman-teman Sobat Zetizen sekalian, karena kita juga melihat bahwa Kaltim sendiri menjadi perlintasan di ibu kota negara ya, ibu kota yang baru. Jadi kita berharap juga ada anggaran-anggaran yang lebih sehingga juga penanganan sampah itu bisa lebih tersistem lagi, lebih baik lagi dan juga memberikan upah yang lebih layak kepada masyarakat yang menjadi pekerjanya juga. Nah, itu tadi ya. Jadi kita sudah melihat berbagai macam kompleksitas yang terjadi yang itu sudah diupayakan oleh para pahlawan-pahlawan dan juga pejuang-pejuang lingkungan. Di sini kita bisa melihat ya bahwa sudah ada sinergi yang dilakukan oleh swasta, pemerintah, tapi juga kita berharap ada kesadaran-kesadaran yang sifatnya individual ya, yang bisa ditumbuhkan terus di masyarakat kita sehingga pada akhirnya sinerginya tuh terbentuk bahkan dari status sosial yang berbeda-beda itu sudah mempunyai persepsi atau pemahaman yang sama bahwa lingkungan itu harus kita jaga bersama. Dan juga kota yang habitable adalah kota yang juga bersih dan nyaman untuk ditinggali. Ya itu tadi ya, semoga podcast Suara Zetizen bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga bahan evaluasi untuk dapat menciptakan Kaltim yang lebih berkelanjutan, yang lebih progresif dan juga inovatif tentunya. Ya, terima kasih kepada Pak Yudi, kepada Mbak Dian yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Suara Zetizen episode selanjutnya. Sampai jumpa.